Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mentadaburi bersama tadarus surat Al-Fatihah ayat 4. Sebelumnya mikrofon untuk ibu-ibu nyandak kan? Siap. Oke, ya sudah. Ya, yang penting tanya dulu nyandak kan? Baik, siap. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah perkataan para ulama yang mengatakan kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama itu menunjukkan bahwasanya yang dinamai itu mulia. Jadi mulia sekali. Di antara 114 surat Al-Quran, yang namanya paling banyak itu adalah surat Al-Fatihah. Terkadang dinamakan dengan Ummul Quran, terkadang dinamakan dengan Ummul Furqan, terkadang dinamakan dengan Ummul Kitab, terkadang dinamakan dengan Asy-Syafiyah, yang menyembuhkan. Ada seorang sahabat diminta untuk menyembuhkan seorang kepala suku yang tersengat ular, yang digigit ular, disembuhkannya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Kadang dinamakan dengan Al-Waqiyah, yang menjaga. Kadang dinamakan dengan Ar-Raqiyah, yang bisa dipakai untuk ruqyah. Dan satu-satunya surat yang wajib dibaca ketika sholat, kalau tidak sholatnya tidak sah, itu surat Al-Fatihah. Berarti surat Al-Fatihah ini mesti memiliki rahasia yang banyak sekali. Salah seorang ulama Indonesia, ya, namanya Ustadz Bay Arifin, tapi sudah meninggal rahimahullah ta'ala, menuliskan kitab berjudul Samudra Al-Fatihah. Tafsir satu kitab hanya untuk menafsiri Al-Fatihah. Guru kami Profesor Dr. Syekh Abdul Majid Abdus Salam Al-Majidi, seorang pakar tafsir dari Yaman, sekarang di Qatar, menulis tafsir Al-Fatihah 3 jilid. Ada yang 200 halaman, ada yang 300 halaman, ada yang 600 halaman, hanya untuk menafsirkan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini kalau kita masih menganggap biasa saja, karena sudah dihafal, karena dibaca sehari 17 kali, berarti ini kita belum paham Al-Fatihah. Maka bisa jadi seumur hidup kita untuk menggali samudra Al-Fatihah ini gak akan habis-habis, ya. Justru karena Al-Fatihah itu kita baca terus, itu justru kita harusnya penasaran, ada apa di Al-Fatihah ini, ilmu hidup apa yang ada di Al-Fatihah ini, dan seterusnya dan seterusnya. Ala kulli hal, ini Al-Fatihah surat yang ajib, ya. Kalau dikatakan bahwasanya inti Al-Quran itu ada di Al-Fatihah, ya, kata Imam Ibnu Katsir, ya, bahwasanya Quran itu, Al-Fatihah itu adalah sirrul Quran, rahasia Quran itu ada di Al-Fatihah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebagian dari surat Al-Fatihah, yaitu surat Al-Fatihah ayat keempat, ayat kelima. Kenapa kok kita memilih ayat kelima? Karena dikatakan sirrul Quran, rahasia Quran itu Al-Fatihah. Wasirrul Fatihah, dan rahasia Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan Imam Ibnu Qayyim itu, ya, itu punya kitab khusus, Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kitab mentafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu 1 jilid tebal, hanya untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini artinya enggak remeh gitu loh.
Jadi kalau kita selama ini fokus baca chat di grup keluarga, di grup kantor karena pilpres ya, 1000-2000 chattingan nggak capek ya. Untuk menggali Al-Fatihah kok capek ya, ini harus dipertanyakan ya, ketakwaan kita dan kehambaan kita kepada Allah ini harus dipertanyakan ya. Makanya kita akan berusaha bismillah ya, membahas, mentadaburi bersama ya tentang Al-Quran Al-Fatihah ayat kelima. Sebelum kita masuk ke ayat tersebut, saya memohon salah seorang ustadz hadirin untuk membaca surat Al-Fatihah. Kalau saya tunjuk, adik bisa kan? Ya, silahkan membaca surat Al-Fatihah dari a'udzubillah sampai amin ya, monggo. Yang lain mendengarkan dengan seksama. Masya Allah, namanya Mas siapa? Mas Tariq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Terima kasih Mas Tariq ya, dengan bacaannya. Semoga dengan dimulai dengan Al-Fatihah akan menambah keberkahan majelis kita pada kesempatan kali ini. Walaupun ini praktek, tapi ini beneran loh ini. Ini beneran ya. Jadi ini majelis beneran. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa tafsir umum ya, makna umum dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kata iyyaka ini ya, iyyaka ini itu kalau di dalam bahasa Arab itu memiliki makna hanya. Jadi kalau iyyaka na'budu itu artinya hanya kepadamu aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya. Kalau saya mengatakan na'buduka itu artinya saya menyembah kamu, tapi bisa jadi menyembah yang lain. Tapi kalau iyyaka hanya kepadamu. Kalau saya mengatakan nasta'inuka itu saya mohon pertolongan kepadamu. Tapi kalau saya katakan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu saya atau kita atau kami meminta pertolongan. Jadi iyyaka ini memiliki arti penghanyaan. Tayyib. Ini saya mulai dengan saya tadabbur saya ya, dari iyyaka ini, dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau saya memahami dari kata iyyaka na'budu, itu di situ ada ibadah. Manusia menurut saya pribadi lah, kita itu kalau menganggap ibadah itu adalah hanya sebagai sebuah tuntutan dari Tuhan ya, kalau kita hanya melihat itu saja, bisa jadi kita sampai umurnya tua 50, 60, 70 tahun itu menganggap ibadah itu adalah beban. Sehingga bisa jadi ya, kita ngaji bertahun-tahun, kita hidup bertahun-tahun, sholat bertahun-tahun, bisa jadi kita belum menemukan manisnya ibadah. Atau gampangannya ibadah itu sholat lah, manisnya sholat misalkan. Kalau kita masih melihat ibadah itu hanya sebagai tuntutan, tagihan, Allah menagih. Tapi coba kita lihat, kita manusia ini makhluk yang lemah.
Kita manusia ini makhluk yang diciptakan. Sebagaimana mobil, motor, HP ketika diciptakan sebuah pabrik, pabrik yang menciptakan itu melalui para insinyurnya memberikan kepada pembeli mobil dan HP dan motor, Pak, Mas, ini cara pemakaian mobil, motor, ganti oli sebulan sekali, dicuci seminggu sekali, lampunya diganti 2 minggu sekali. Pemakai mobil ini ketika melihat aturan dari pabrik, kira-kira dia melihat itu sebagai sebuah tuntutan, atau melihat itu memang kalau mobil saya mau awet ya harus ikut itu. Pemakai mobil itu akan mencuci, mengganti oli, mengganti lampu tanpa ada beban. Karena kalau saya melakukan itu, mobil saya akan awet, saya akan bisa mengantar istri anak saya setiap hari dengan motor itu, dan motornya akan aman. Orang yang mudik akan menyervis motornya dengan berapapun uangnya demi keselamatan dia ketika mudik. Walaupun uang yang keluar banyak, dia nggak merasa terbebani, karena itu adalah keselamatan dia selama mudik. Saya pribadi, ketika kita melihat ibadah itu, Allah mensyariatkan ibadah, artinya Allah menginginkan keselamatan kita di hidup secara pribadi di rumah, hidup secara bersama di masyarakat, hidup secara lebih luas bernegara. Allah memberikan syariat, memberikan ibadah itu agar hidup kita itu selamat di dunia maupun di akhirat. Bayangkan kalau Allah nggak memberikan syariat ibadah. Bayangkan coba, orang mencuri menganggap itu biasa adat, orang membunuh menganggap itu harga diri, orang merampas, misalkan naudzubillah ya, memperkosa perempuan, keluarga orang, istri orang. Kita nggak bisa membayangkan, Bang, kalau nggak ada yang namanya ibadah itu. Coba bayangkan 1 menit ataupun 10 detik aja deh, kelamaan 1 menit. Hidup ini nggak ada yang namanya ibadah syariat, bayangkan. Kita akan hidup seperti apa gitu? Nggak ada rem yang merem kita. Rusak semuanya. Wong ada syariat saja ketika dilanggar itu kerusakan yang terlihat sudah seperti apa? Bayangkan nggak ada itu syariat, nggak ada ibadah itu. Nah, maka menurut saya, kalau kita melihat ibadah, melihat bersyariat itu dengan pandangan seperti kita membeli mobil dan motor, kemudian dealer itu memberikan tata cara merawat motor. Kalau kita melihat ibadah seperti itu, maka kita bisa menikmati ibadah itu. Karena kita melihat itu sebagai kebutuhan kita untuk hidup kita. Ya, seperti itu. Jadi menurut saya ya, tadabbur saya pribadi, iya kan na'bud, ketika Allah mengatakan dalam Fatihah itu menyuruh kita untuk kepadamulah saya beribadah, itu memang bukan tuntutan, itu memang kebutuhan kita. Saya melihat ibadah itu adalah kebutuhan, bukan tuntutan ya. Tayyib, itu tadabbur dari kami pribadi. Ini saya sebagai pemimpin majelis ini juga nanti mencatat ya. Kita mencatat tadabbur dari peserta. Sebagaimana saya juga akan mencatat ini, coba. Mungkin tadabbur pertama dari saya ya. Ibadah adalah kebutuhan, bukan tuntutan. Ya, itu saya beri contoh, saya buka dengan itu. Sekarang kami akan meminta mungkin 3 orang dari ikhwan dan 3 orang dari akhwat, seperti itu. Sebelum saya tunjuk, mungkin ada yang ingin saya gitu, monggo silakan. Yang ikhwan atau yang akhwat? Ya, Ustaz Ali, monggo. Ustaz Ali, ya. Semua akan dapat insya Allah ya, tenang saja. Saya kira suruh yang ya, ya. Tadi kan sudah. Sekarang nggak apa-apa. Sekarang berpikir Ustadz Ali memulai. Ayo, Ustadz Ali. Iya, karena butuh ya karena stain.
Saya hanya akan mengambil potongan yang pertama. Nggak apa-apa. Iya, karena butuh saja. Betul. Ini Minta tolong satu orang untuk itu volume. Kayaknya terlalu ekonya terlalu tinggi kayaknya. ini pengalaman saya ketika SD. Yang semenjak SD sudah mondok dan sudah pasti yang namanya sangu ya seadanya yang diberikan, nggak mungkin butuh langsung ngakum ya. Ketika masa itu Siap. Ya situ ya. Ketika itu ya masa-masa mencari pertemanan ya, yang namanya berteman kan royal gitu ya, paling enggak jajani, traktir dan lain sebagainya ya. Nah, tentunya kita punya harapan dengan traktir, pengennya juga ditraktir lagi gitu. Ketika kita punya uang kita traktir, nanti suatu saat kita nggak punya uang, kita gantian yang ditraktir. Tapi ternyata nggak seperti itu. Ya dapatnya dari teman ya sudah, teman ini orang yang baik saja, nggak dapat ditraktir lagi ya. Dan ya ini intisari dari ayat yang saya pahami tadaburnya itu ya, iya karena kalau pun mau beribadah walaupun itu diberikan kepada sang manusia ya murni niatnya hanya untuk beribadah mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengasihi makhluknya yang lain dan nggak mengharap mendapat belas kasih dari makhluknya juga. Jadi ya pada akhirnya setelah saat itu ya kalau kita mau traktir, kalau saya mau traktir ya memang mau berbuat baik saja, nggak berharap nanti suatu saat ditraktir lagi. Dan ketika saya belajar besar pun contohnya mungkin lebih besar lagi contohnya. Jadi ketika saya belum nikah, masih jomblo, masih bisa fly everywhere. Iya. Touring tanpa batas. Touring tanpa batas. Teman yang jauh di mana nikah? Datang lagi. Nikah di mana datang. Biaya berapa per minum datang. Kemudian ketika saya nikah nggak datang. Jadi masa ya. Jadi memang ya pada akhirnya iya kenapa dia ngomong ibadah ya sudah ibadah untuk keren. Sendiri saja. Jangan berharap kita datang ke nikahan orang supaya nanti ketika kita nikah datang dapat sumbangan dan lain sebagainya. Enggak, jangan pernah berharap seperti itu. Itulah manusia. Masya Allah. Iya. Masya Allah, Ustadz Ali, syukron kathiron. Ini Ustadz Ali ini apa yang beliau kisahkan itu sebenarnya kita juga mengalami, tapi mungkin dalam bentuk dan subjek dan objek yang berbeda, tapi kisah yang sama. Jadi Ustadz Ali itu memberitahukan kepada kita para hadirin wal hadirah semuanya, kalau kita berbuat baik karena manusia, itu manusia nggak akan membalas itu seperti yang kita harapkan. Kita akan sakit hati, gitu Ustadz ya. Kita akan sakit hati. Bahkan ini disampaikan oleh para ulama. Istri itu kalau mengkhidmah suami, niatnya untuk mendapatkan cinta dari suami, itu akan sakit hati. Tetap harus untuk ibadah. Sebagaimana suami ketika menafkahi istri, memuliakan istri, niatnya juga ibadah. Karena kalau niatnya mendapatkan balasan yang seperti dia berikan ke istrinya, dia juga akan sakit hati. Kamu ini kok khidmahnya ke saya kok cuma seperti ini, saya loh kerja hujan-hujanan untuk kamu. Kita juga akan nggak jadi ikhlas nanti. Maka dari Ustadz Ali kita mendapatkan ilmu luar biasa. Apapun ibadah, amal soleh yang kita lakukan, kita harus melatih, memaksa, membiasakan hanya untuk Allah. Kalau tidak, kita akan sakit hati, akan kecewa, akan marah, akan iri, akan dengki, akan hasad. Hati ini akan nggak sehat. Maka hikmah yang bisa kita ambil, justru ketika kita meniatkan segala sesuatu ibadah, kita sedang menjaga kesehatan hati kita. Kita sedang meminimalisir stres. Kita sedang selalu menjaga otak kita tuh, akal kita tuh sehat. Karena kita tidak akan sakit hati, tidak akan kecewa. Jadi iya karena butuh ya karena stain, iya karena butuh yang Ustadz Ali sampaikan itu. Kalau ada di sini mungkin psikolog ya, atau yang mungkin belajar kejiwaan,
Justru ketika niat itu hanya untuk Allah, sebagaimana di kitab tazkiyah, kitab tasawuf, kitab fikih, kitab akidah, itu kalau kita teliti secara kesehatan jiwa juga mesti ada pengaruhnya. Karena ketika kita hanya, ngapain kamu datang walimah? Ya kan walimah sunnah, ibadah. Ya saya datang jauh ini untuk ibadah walimah. Walaupun nanti di jalan saya akan menikmati pemandangan touring, tapi saya niatnya ibadah. Itu ketika nanti kita yang diwalimainya kok tidak didatangi, kata Ustaz Ali tadi, kita nggak akan sakit hati, nggak akan kecewa, akan stres. Ya, maka yang disampaikan Ustaz Ali tadi itu faedah yang besar sekali. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah, sekarang kita mungkin ke yang ibu-ibu, kepada para ummahat ataupun ustazah. Ada yang mau duluan sebelum saya tunjuk? Silahkan ke ngajeng, maju ke ngajeng, maju ke depan. Monggo, silakan. Monggo, ibu, monggo. Nanti kita tunjuk juga. Silakan. Monggo ustazah. Iya. Tarik ke atas, naikkan kuasi. Karena belum ada yang mengajukan diri, saya yang menunjuk. Saya tunjuk ustazah yang kacamata. Silahkan. Semua akan dapat, hanya saja waktunya yang berbeda. Itu mahasiswa Ahmad Ali Desa. Oh, gitu. Tahlilan. Kok di sini? Liburan. Oh iya nih, liburan. Silakan, ustazah. Iya. Bahwasanya segala apa yang dilakukan ini adalah milik Allah, yaitu jangan itu berarti yang disembah hanyalah Allah. Segala yang nampak ataupun tidak nampak, yang rahasia ataupun tidak, itu adalah yang tahu adalah Allah. Afan, diulangi, saya kurang dengeri. Diulangi lagi. Agak dijauhkan dikit. Bahwasanya segala sesuatu itu hanyalah milik Allah, dan untuk itu hanya Allah yang berhak disembah. Itu segala apa yang dilakukan itu. Nama siapa, ustazah? Hasna. Taib. Dari Mbak Hasna tadi, para ikhwah, beliau lebih menitik beratkan ke kenapa hanya Allah yang kita sembah. Beliau mengatakan karena segala sesuatu itu hanya milik Allah. Sekarang kita ngambil contoh misalkan minuman dan makanan. Misalkan ada nggak satu minuman atau satu makanan itu yang buatan manusia? Artinya bahan bakunya dari manusia. Nggak ada. Manusia hanya merubah, ya kan? Antum mau makan apa? Steak dari sapi. Ada nggak pabrik sapi? Air, mau Aqua, Mineral, Fit, Amidas, Total, Es Teh, Sosro, itu hanya merubah bentuk. Air, ada nggak pabrik air? Jadi kalau kita melihat air dan makanan saja, itu seandainya itu nggak bisa dilogikakan, itu dari Allah itu. Beras tumbuh itu juga nggak masuk akal. Manusia hanya menanam, mengasih pupuk. Yang memasukkan pupuk ke dalam biji, terus biji tumbuh, terus masuk ada, itu nggak ada yang manusia itu. Jadi dari Ustazah Hasna tadi, Mbak Hasna tadi, kenapa kok iya kan nak butuh? Kenapa nggak nak butuh? Kenapa nggak menyembah?
kepada Allah. Kenapa harus hanya kepada Allah kita menyembah? Karena memang segala sesuatu milik Allah. Sekarang HP, sekarang kita keluar dari makanan dan minuman, seluruhnya misalkan, mobil, motor misalkan, yang bikin orang Jepang, ya nggak apa-apa. Bahan baku mobil dari apa? Ban dari apa? Karet, misalkan. Motor dari apa? Besi. Mobil listrik dari apa? Nikel. Nikel, besi, karet dari mana? Tumbuhan. Dari tambang. Tambang itu dari mana? Ada nggak pabrik yang menghasilkan tambang? Itu semua dari Allah. Manusia hanya merubah bentuk. Jadi semuanya dari Allah. Ya. Jadi kita bukan menciptakan, kita hanya merubah bentuk. Yang menciptakan Allah. Makanya kok hanya kepada Allah kita menyembah. Seperti dikatakan tadi Mbak Hasanah tadi, segala sesuatu hanya milik Allah. Jadi ketika Allah menyuruh jangan syirik, jangan menyembah pohon, jangan menyembah setan, jangan menyembah demit, jangan menyembah danyang, hanya kepada Allah kita sembahyang. Itu karena memang segala sesuatu itu bukan ciptaannya danyang, bukan ciptaannya manusia. Kalau kita telisik, beras, nasi goreng asalnya beras, bakso asalnya sapi, mobil asalnya besi, gedung asalnya batu bata, tanah, emang ada pabrik tanah. Tanah murni itu ciptaan pemberian Allah kepada kita, ya kan? Bukan ciptaan kita. Maka hanya kepada Allah lah kita menyembah, karena segala sesuatu itu hanya milik Allah. Ini bagus ya. Jadi kenapa kok hanya kepada Allah? Karena segala sesuatu milik Allah. Ya. Sampai kita, kalau kata Imam Ghazali itu, kita itu disuruh kalau mau melihat kalau mau yakin dengan Allah seyakin-yakinnya, wa fi anfusikum afala tubsirun, lihatlah diri kamu sebagai manusia. Lah kita ini nuwun sewu, dari air mani bisa jadi ada mata, ada kulit, ada tulang, gigi, nggak masuk akal. Dari benda mati jadi makhluk hidup, nggak masuk akal. Coba air mani itu ditaruh di dalam gelas, nggak jadi apa-apa, nggak jadi apa-apa. Artinya rahim ini juga nggak masuk akal, nggak masuk akal itu. Terbukti secara medis, prosesnya terbukti secara medis, tapi kok bisa ada nyawanya tuh nggak masuk akal. Ya. Coba manusia sampai sekarang bikin lalat, bikin ba'udhah, bikin nyamuk belum bisa. Pol-pol itu robot, boneka, itu pol-pol itu. Artinya ini segala itu hanya milik Allah. Jadi kenapa kok kita beribadah? Allah suruh isya, kenapa kita isya? Allah suruh maghrib, kenapa kita maghrib? Allah suruh jangan berbohong, karena hanya kepada Allah lah kita beribadah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan, memiliki kita. Kita nganut aja udah. Seperti itu. Jadi ini tadabbur dari Mbak Hasna, tadi dari Ustadz Ali. Ya, sekarang kita akan minta dari ibu-ibu juga, silahkan. Ada yang ingin mengajukan? Monggo, silahkan perkenalkan Ustazah. Atau Aisyah. Sebentar ya, belum kedengeran. Coba sekarang. Ya, silakan. Berdoa. Kita meminta sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Karena terkadang kita itu meminta hak kita ditunaikan oleh Allah, tapi hak Allah tidak kita tunaikan dengan baik. Misal kita ingin hidup kita itu tenang, tapi kok tidak sholat, tidak baca Al-Quran.
Lanjut, nggak apa-apa. Jadi ada berdoa itu yang pertama kan memuji Allah, kemudian membaca sholawat. Ini salah satu ibadah, karena ibadah dalam kitab tafsir As-Sa'di itu dikatakan ibadah adalah sebuah kata yang mencakup apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya berupa perbuatan maupun perkataan, baik yang lahir maupun yang batin, dan memohon pertolongan adalah bersandar kepada Allah dalam mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Diiringi dengan keyakinan yang kuat kepadanya dalam mewujudkan semua itu. Jadi dalam Al-Quran itu banyak doa-doa yang dituntunkan mendahulukan amal solih, kemudian meminta sesuatu yang kita butuhkan, seperti contohnya doa Nabi Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith, fatir as-samawati wal ardi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Kemudian ada ayat lain yaitu Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina 'adzabannar. Ayat lain juga Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Jadi dalam ayat ini itu mengharuskan kita mematuhi kata Allah terlebih dahulu, kemudian kita bertawasul dengan amal salih, yaitu dengan meminta apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Kemudian terkadang kita itu meminta sesuatu yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Padahal ada beberapa doa itu salah satunya meminta sesuatu yang kita butuhkan. Kita mengakui kesalahan kita dan meminta ampunan kepada Allah. Kemudian baru meminta misalnya kita meminta Masya Allah, tabarakallah ya, dari Ustazah Aisyah, dari Mbak Aisyah. Ini faedah bagus sekali para ikhwah semua. Beliau mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah isyarat dari Allah tentang adab berdoa. Logis saja, coba di dunia ini manusia saja itu biasanya kalau mau minta uang kerja dulu, dapat uang. Anak kalau mau dapat hadiah dari orang tua, ya kamu ranking dulu, kamu prestasi apa dulu dikasih hadiah. Itu secara logika logis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah adab. Bahwasanya contoh kalau kita berdoa itu kita memulai dengan pujian kepada Allah, sholawat, kemudian minta. Pujian dan sholawat ini kan ibadah. Kemudian kita minta, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni, Allahumma zawijni, Allahumma, dan seterusnya. Itu kan doa. Tapi dimulai dengan pujian. Jadi beliau juga tadi Ustaz Asyah itu menyebutkan doa-doa di Al-Quran yang diucapkan beberapa nabi itu dimulainya juga dengan pujian, dengan munajat. Kalau kita bahasakan dengan bahasa Indonesia itu mungkin munajat, memuji Allah itu ibadah, zikir itu ibadah, sholawat itu ibadah. Ya, beliau juga tadi menyebutkan faedah bagus itu dalam tafsir Sa'di. Imam Sa'di itu mendefinisikan ibadah itu setiap amal soleh, perkataan maupun perbuatan itu adalah ibadah. Jadi artinya ketika kita ingin memohon kepada Allah itu alangkah baiknya kita setelah sholat kan amal soleh, setelah zikir amal soleh, setelah tahajud amal soleh, setelah membantu orang tua amal soleh, setelah membantu suami amal soleh, setelah membantu istri amal soleh, itu kita berdoa karena kita telah melakukan ibadah. Ya, jadi salah satu tadabbur yang kita ambil dari hikmah yang kita ambil ya dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah kita beribadah, memuji Allah, kemudian meminta.
Seperti itu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam sebuah hadis ya, ada hamba Allah itu yang berdoa, kemudian dikatakan dalam hadis tersebut, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram, pas kecil diberi makanan yang haram oleh orang tuanya, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana doa dia akan diijabah? Artinya dia berbuat maksiat atau mendapatkan konsumsi dari hasil maksiat. Di sana tidak ada pengabdian, tidak ada ibadah, tapi dia melakukan doa, meminta pertolongan Allah, tapi tidak ada ibadah. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu lidzalik, tidak akan doanya dikabulkan. Iyyaka nasta'innya itu ada, karena dia berdoa kepada Allah, tapi iyyaka na'budunya nggak ada. Kenapa? Dia makan haram, dia minum haram, berpakaian yang haram, mengkonsumsi yang haram, tidak dijawab. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu perintah untuk beribadah, bertakwa, taat, dan juga untuk meminta kepada Allah. Jadi adabnya itu adalah taat kemudian berdoa. Jadi itu kurang lebih gitu Ustaz ya, yang antum sampaikan tadi ya. Adab dalam berdoa yaitu memulai dengan ibadah kemudian meminta, seperti itu. Itu faedah dari Ustadzah Aisyah. Sekarang tadabbur yang terakhir dari ikhwan ya. Dari ikhwan saya meminta Mas Sus mau nunjuk siapa? Ayo ditunjuk. Menunjuk. Boleh. Silakan. Ya, silakan. Monggo. Ya. Silakan. Perkenalkan Ustaz. Nama saya Rahyo. Kenalan ujuk, baik. Masih silakan. Sebentar. Cek. Bagus. Ayat Al-Fatihah adalah intinya Al-Quran, dan dikatakan tadi bahwa ia na'budu wa iyyaka nasta'in adalah Qur'annya Al-Fatihah. Yang tadi mau menyampaikan apa yang saya Aisyah dari Tuhan. Iya. Siar yang lain. Tapi nggak perlu nggak sih ya. Lebih Iya. saya. Monggo. Ya udah juga daripada saya pemikiran saya dimentahkan, saya pikir saya sampaikan ini. Betul. Ia na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah atau beribadah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Secara adab sampaikan benar bahwa memang ya mungkin tidak barangkali di sini pernah ada yang menurut saya ambil salah satu contoh berhutang. Namanya berhutang itu ada dua tipe orang berhutang. Yang pertama itu beras pertama, jadi menurut saya suami gitu ya kasih lagi mengenai nyuwun hutang langsung terus dia. Kemudian yang dua ini akan mikir ya, di dalam rumah itu ada lukisan yang indah, kemudian dipuji-puji masanya ya, ini lukisan yang sangat bagus ya, ini mesti ini lukisan dia mau gimana Pak? Ini saya lukis sendiri karena saya senang lukisan yang real kayak gini, kemudian kayak gini. Dan itu warnanya gini, puji terus ya. Dan intinya pada endingnya adalah saya barangkali ada yang bisa jadi jemput 100 ya biasa tidak putus. Jadi ada dua tipe orang yang ya tadi kembali pada adab bahwa memang ketika orang meminta itu harus ada adab yang disampaikan terlebih dahulu, umumnya kalau orang bilang tidak beras, karena barangkali yang dengan mikir itu tadinya orang tidak
tidak berkenan ngutangi jadi ngutangi, atau yang kedua sudah ada niatan untuk ngutangi dan dilebihkan. Itu yang menjadi tadabbur atau dari saya tentang ayat yang kecuali yang saya. Jadi sebenarnya kalau saya kita pada hari dan secara mencari tasbih ataupun lain untuk implementasi di lapangan, contoh aja ini kepada para bapak khususnya ketika punya hajat, jangan dibaca hasrat kepada ibu itu ya dijajaki sih, maksudnya ya dijajaki dulu bagus biar apa ini teori buat saya yang melakukan itu saya harus baca kalau misalnya untuk kemudian bagi ibu-ibu ketika punya sesuatu keinginan pada bapaknya ya berkhidmat dulu ya biji atau apa itu buat makanan yang enak keinginan itu sudah keluar belum ya bapaknya belum ibunya ya los gitu ya jadi semoga aja dan hasratnya bisa tersampaikan. Iya. Matur nuwun Pak Ustadz Cahyo ya. Dari Mas Cahyo ini menarik. Kita pertama tadi udah langsung ke tazkiyah. Ya, ini implementasi dulu. Jadi gini, memang betul Ustaz. Ada istilah Arab itu mengatakan gini. Bil mithal yattadhihul maqal. Ini peribahasa Arab. Artinya dengan banyak analogi, dengan banyak kias, dengan banyak kiasan, dengan banyak metafora, dengan banyak penyerupaan, sesuatu itu akan lebih masuk. Dan ketika sesuatu masuk itu dia akan menjadi keyakinan, akhirnya akan jadi aksi. Karena informasi sebatas informasi itu terkadang tidak akan menjadi keyakinan, apalagi jadi aksi. Maka ketika Mas Cahyo tadi memisalkan dengan berhutang, di mana dalam kehidupan sehari-hari bisa dikatakan ini rata lah. Namanya orang berhutang itu dimulai dengan ada basa-basi, mesam-mesem, guyah-guyu, ngalor ngidul, sampai akhirnya utang. Itu sudah menjadi adat yang semua orang menyepakati itu. Loh, itu kepada manusia loh kayak gitu. Dan itu manusia yang diutang itu ya masih ke hamam, masih ke belakang, masih BAB, masih berak, ababe yang gak sikatan mambu, nek tidur yang ngorok. Itu kita tuh rela loh untuk menyiapkan draft ngomong yang seindah itu. Rela loh. Dan kedepannya bisa jadi yang utang itu jadi bosnya, yang ngutangi jadi karyawannya itu sangat mungkin. Macak melas itu mau loh kita. Ini menurut saya permisalannya Mas Cahyo ini itu penting. Kita tuh rela loh macak melas ke sesama manusia. Loh kita ke Gusti Allah loh, wudhu saja loh, nggak mandi loh, wudhu loh. Dan itu nggak sampai 1 menit. Untuk fokus saja kadang nggak sampai. Takbiratul ihram hanya mengatakan Allahu Akbar untuk biar menghayati Allah yang paling besar selain Allah kecil, untuk menghadirkan makna itu. Kadang nggak kesampaian, nggak sampai macak, nggak sampai modal bensin. Kalau utang kan harus modal bensin, harus bajunya yang merapi, izin ke orang istri, izin ke anak, datangnya ke rumah, ngetuk. Itu menghabiskan waktu 1 jaman. Apalagi kalau belum lagi jauh, harus beli etol, harus ngisi bensin. Itu kita tuh mau gitu loh. Tapi untuk Gusti Allah yang mana musola depan rumah, untuk tahajud, gelar sejadah itu nggak harus keluar kamar, sampai kasur aja boleh. 2 rakaat aja, nggak harus keluar rumah, nyelah motor nggak harus. Kadang kita males. Nah, artinya berarti bisa jadi ketauhidan kita ini belum sampai ke makom menghayati atau merasakan. Kalau bahasa kasarnya belum sampai menikmati, masih taraf cuma pengetahuan, informasi. Ya kan? Macak melas sama makhluk aja kita mau. Masa nak butuh kepada Allah? Iya kan, nak butuh hanya kita belum mau. Maka kalau bagi saya ya, permisalan Mas Cahyo ini yang mana sangat familiar, semua orang menyepakati akan apa yang disampaikan. Seperti itu kan orang utang itu, semua itu membuat kita semakin yakin. Berarti selama ini ibadah kita harus kita koreksi. Diri kita nggak usah ke orang lain, ke diri kita aja. Karena tujuan kita mentadabbur ini memang untuk diri kita sendiri.
syukur-syukur nanti bisa untuk orang lain, tapi untuk minimal untuk diri kita sendiri. Maka saya ucapkan sangat bagus sekali ya analogi beliau, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak terasa hampir jam 5, langsung kita ke T yang ke-5, yaitu tazkiyah ya. Jadi nanti sebagai Raisul Majlis, nanti ketika antum melakukan tadabbur bersama keluarga ataupun halaqah ataupun teman-teman antum, ikhwah-ikhwah antum, itu juga ditulis tadabburnya dari Setio, dari Pak Ali, dari Mbak Hasna, Mbak Aisyah, dari Mas Cahyo, ini ditulis kemudian dibacakan lagi untuk tazkiyah. Nah sekarang di T yang ke-5 ini dari orang yang berbeda tentunya, saya akan meminta untuk mengambil tazkiyah. Apa langkah nyata dalam hidup yang akan saya ambil berdasarkan salah satu dari 5 ini, atau berdasarkan 2 dari yang sudah disebutkan tadi. Apa langkah dalam hidup saya? Saya beri contoh misalkan ya, mendahulukan doa sebelum meminta kepada Allah. Ini kan dari Ustazah Aisyah tadi. Maka saya akan mengambil tadabbur, setiap mau meminta permohonan kepada Allah, saya akan bertobat. Nah, saya akan membersihkan diri saya dulu, saya akan istighfar dulu. Baru ketika dirasa saya sudah istighfar, sudah tobat, bahasanya kalau sesama manusia itu sudah minta maaf, sudah dipandang baik, ya, baru saya akan meminta. Maka ketika sebelum saya berdoa memohon minta hajat saya akan selalu bertaubat. Itu namanya tazkiyah. Jadi saya akan taubat sebelum berdoa. Inspirasinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu, ya, memuji Allah dulu sebelum meminta. Nah, itu tazkiyah namanya. Ya, jadi mungkin Setio ya. Saya akan taubat sebelum doa. Nah, ini namanya tazkiyah. Ya. Bukan berarti nanti ikhwah atau akhwat atau bapak ibu yang tidak mendapat kesempatan untuk bertanya atau bukan berarti terus nggak ngapa-ngapain, tetap menulis untuk dirinya sendiri. Karena ini kebutuhan hidup kita. Bagaimana mendapatkan motivasi Qur'ani untuk hidup kita, untuk aktivitas kita. Tetap masing-masing membuat tazkiyah sendiri-sendiri. Nah, sekarang saya akan unjuk nih. Saya akan unjuk dimulai dari ibu-ibu ya. Dari bapak-bapak. Dari Mas apa namanya? Kakaknya. Adiknya. Pak Yusro. Pak Ifar ya. Infar. Monggo mikrofonnya bisa ke sana mungkin. Monggo. Perkenalkan kemudian ini. Monggo. Ini dari tadi yang Pak Infar ya? Infat. Monggo. Kalau saya dulu pas ketika saya masih kerja di jalan ya Mas. Ketika saya mau berangkat kerja atau Pak, itu pasti melaksanakan ibadah dulu ya. Ibadah dulu. Nah, setelah beribadah kita berdoa. Nah, setelah berdoa itu nanti kita luruskan niat kita, terus nanti kita pasrahkan dulu. Semuanya rezeki juga kita pasrahkan. Setelah sampai duhur, katakanlah kerja saya dari jam 10
10 lah. Kok jam 12 juga belum tercukupi kan. Saya juga sholat dulu, nanti ditambah juga dengan sholat rawatib, nanti juga berdoa meminta. Nah setelah itu nanti akan dicukupkan, pasti akan diberikan apa yang kita minta. Ini lihat masalah rezeki ya. Nah setelah itu sampai sekarang sudah agak di jalan juga masih gitu. Kalau kita mau meminta itu kita laksanakan sholat atau baca Al-Quran lalu kita berdoa. Itu yang saya ini ya apa? Tazkiyah. Ya masuk apa ya? Ya tazkiyah. Ya. Berarti gini, kalau saya bahasakan, saya apapun pekerjaan saya, sebelum bekerja saya harus mulai dengan ibadah yang wajib, ditambah dengan yang sunnah, baru bekerja. Ya, gitu ya. Ya, itu tazkiyah dari Mas Infat. Jadi gini pembahasannya, saya akan melazimi ibadah wajib dan sunnah apapun pekerjaannya. Apapun pekerjaannya. Ya. Ya ini penting ya, karena kadang orang itu nggak sedikit loh orang yang karena pekerjaan dia mengorbankan kewajiban. Ya. Nah itu jadi ini tazkiyah bahwasanya karena Allah mengatakan hanya kepadamu saya menyembah, berarti kalau ada ibadah wajib apapun pekerjaannya harus didahulukan. Jadi itu dari Mas Infat. Tadi saya mendengarkan ya dari Mas Infat itu ketika beliau menceritakan memulai dengan ibadah, kemudian bekerja, meluruskan niat, kemudian pasrah atau tawakal. Nah, ini saya akan memberikan faedah. Sering tersebar di mana-mana. Berdoa, berusaha, kemudian tawakal. Usaha, doa, kemudian tawakal. Seakan-akan tawakal itu selalu di akhir. Ini tidak betul. Tawakal itu harus setiap saat. Ketika kita usaha, di hati kita itu ada tawakal kepada Allah. Ketika kita usaha, kok kita menyandarkan kesuksesan usaha kita terhadap otak dan otot kita telah syirik kepada Allah. Syirik kecil tapi syirik namanya. Tetap ketika kita usaha, hati kita meyakini saya bisa gerak ini karena Allah. Tawakal namanya. Ketika kita sholat, kok yakin sholat kita diterima? Karena kita khusyuk, karena kita itu juga masalah. Jadi tawakal itu sebelum, ketika, dan sesudah. Tawakal itu setiap saat, karena tawakal adalah perbuatan hati. Maka kalau kita meyakini tawakal dan usaha itu berbenturan, itu salah. Wong tawakal itu bukan aksi kok, tawakal itu rasa. Ketika kita belajar, ustadz misalkan mengajari santrinya kitab. Ketika ngajari santri karena dia ustadznya pinter, kemudian memahamkan santri, kok dia meyakini pas memahamkan itu karena kepintaran dia telah terjerumus dalam syirik asghar juga. Jadi ketika dia sebelum mengajar berdoa, tawakal. Ketika mengajar juga meyakini ilmunya itu dari Allah. Jadi tawakal itu adalah rasa, keyakinan, perbuatan hati bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah. Itu ya. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu setiap saat. Hati kita setiap saat harus tawakal. Setiap saat. Arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu saya memohon, itu salah satu maknanya tawakal. Ya, maka kalau boleh saya tambahkan ya, dari Ustadz Infat tadi, Mas Infat tadi, saya harus memaksa setiap hari menyandarkan hati saya kepada Allah. Apapun keadaan dan urusannya, hatinya tuh harus dari Allah. Otot kerja iya, tapi hati harus selalu bersandar kepada Allah. Gak boleh
sombong terhadap diri kita sendiri, saya bisa, itu berarti dia nggak tawakal. Jadi tawakal itu setiap saat. Nanti di ilmu tazkiyatun nafas, salah satu amalan hati adalah tawakal. Ada ikhlas, ada ridho, ada qanaah, ada sabar, ada juga tawakal. Itu amalan hati. Selanjutnya mungkin sebelum terakhir dari ustazah, ada yang ingin memberikan tazkiyahnya sebelum saya tunjuk? Ada dari ibu-ibu? Karena belum ada yang angkat tangan, saya tunjuk yang paling belakang. Ayo monggo. Iya, paling belakang. Ya, ayo. Dari apa? Pak Bayu. Ustadzah Bayu. Iya. Monggo, silakan. Ya, saya akan gitu Ustazah ya. Ya. Nama? Assalamualaikum, saya Bayu. Saya akan ketika mau mengajak misalnya sebelum berjalan kegiatan belajar mengajar, biasakan untuk berdoa dulu, berdoa supaya kegiatan belajar mengajarnya lancar, juga anak-anaknya juga fokus terhadap apa yang mau diajarkan. Dan ketika berdoa saya selalu berusaha untuk ikhlas dalam mengajar itu. Apa yang diajarkan juga apa yang saya bisa, dan berdoa semoga anak-anak menerimanya, dimudahkan untuk menerima apa yang saya sampaikan. Ya. Bagus sekali dari Ustazah Bayu ya. Betul kan? Iya. Tadi dari beliau itu tazkiyahnya sangat aplikatif sekali dan itu bagus. Beliau mengatakan ketika mau mengajar TPQ, jadi iya karena butuh itu implementasinya, aplikasinya. Ketika saya mau mengajar TPQ, saya akan berdoa bareng dengan anak-anak, atau saya akan membiasakan untuk berdoa dan juga mengajak anak-anak untuk berdoa. Ini bagus sekali. Karena itu pendidikan akidah kepada anak-anak. Ya, jadi anak-anak sebelum belajar berdoa. Ini kalau nggak ada pelatihan, nggak akan tahu itu berdoa untuk apa gitu loh. Jadi ini bagus ya, kita yang guru, kita yang orang tua mungkin sebelum kita belajar dengan anak kita setelah maghrib ngajarin Iqra, membaca doa bareng dengan anak-anak, ayah ibu dan anak-anak bareng-bareng, di kelas bareng-bareng, di sekolahan bareng-bareng. Itu bagus sekali dan itu sangat aplikatif ya. Jazakumullah khairan. Ketika mengajar TPQ, sebelum akan belajar mengajar, membiasakan berdoa untuk diri sendiri dan anak-anak. Ini juga implementasi dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ke closing statement ya. Ke pernyataan terakhir tazkiyah. Pak Sus mau milih siapa? Silakan. Guru saya, Ustaz Yahya. Ustaz Yahya. Pandangannya selalu. Iya, siap. Iya, saya ngobrol dengan beliau. Dulu pernah juga beliau, masya Allah, ya, menukil dari Gus Baha, ya, bagus. Ya. Abu Ahmad lah, Abu Ahmad. Ustadz Yahya dari Abu Ahmad. Monggo Ustadz Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tidak menurut saya ya, tidak menurut saya. Kita awali dengan menurut Al-Quran.
di dalam surat Al-Anfal ayat yang ketiga dan keempat, ayat ketiga atau ayat kedua. Ini menyangkut dari Pak Kimpat masalah tawakal gitu ya. Wa ala rabbihim a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ala rabbihim yatawakkalun wa yuqimuna shalah ila akhirih.